kembali lagi bersama aku, Satmila. Jadi teman-teman, di video kali ini aku akan memberikan tips agar kita terhindar dari bahayanya virus corona, teman-teman. Karena kan di negara kita ini, bahkan di dunia, teman-teman, lagi booming banget yang namanya virus corona atau COVID-19, teman-teman. Maka dari itu kita harus bisa menghindarinya, teman-teman, karena banyak banget, bahkan ribuan orang, teman-teman, yang sudah positif virus corona. Makanya itu kita harus bisa menjaga kesehatan kita, teman-teman, dan kita juga harus mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah, teman-teman. Jangan sampai kalian melanggarnya, teman-teman, karena itu juga buat kebaikan kalian masing-masing, teman-teman, kalian sendiri. Jadi kalau bukan kita yang menjaganya, mau siapa lagi, teman-teman? Karena hanya diri kita yang bisa menjaganya, teman-teman. So buat kalian yang penasaran, ikutin terus ya. Nah teman-teman, jadi tips yang akan aku berikan itu yang pertama, teman-teman, itu kita harus rajin mencuci tangan dengan sabun maupun dengan hand sanitizer, teman-teman. Karena nggak harus sama hand sanitizer aja, dengan sabun cuci tangan juga itu udah bisa menghilangkan virus tersebut, teman-teman. Kenapa kita harus rajin mencuci tangan, teman-teman? Karena nih teman-teman, menurut yang setahu aku ya, teman-teman, di sini di telapak tangan kita ini, teman-teman, ini pusatnya virus, teman-teman. Makanya kita harus bisa kalau kita habis megang barang ataupun hal apapun itu, teman-teman, kita harus langsung cuci tangan, teman-teman. Kan kita kadang lupa ya, habis megang apa terus kita megang muka. Nah itu yang sangat berbahaya, teman-teman. Ya kadang aku juga seperti itu sih, teman-teman, tapi kita usahain, teman-teman, harus bisa menjaganya, teman-teman. Nah waktu mencuci tangan itu minimal 20 detik, teman-teman. Nah cara melakukannya itu banyak banget ya, teman-teman. Nih aku kasih contohnya, teman-teman. Nih di sini nih kita harus benar-benar digini-gini, terus kayak gini, teman-teman. Itu agar kita bisa terhindar, teman-teman, kayak gini ya. Nah ya intinya seperti itu, teman-teman. Nah tips yang kedua itu, teman-teman, kita harus memakai masker saat kita mau berpergian ataupun kita mau keluar rumah. Tapi diusahain ya, teman-teman, selalu di rumah aja, teman-teman. Stay at home, teman-teman. Kan pemerintah juga udah memberikan agar kita selalu di rumah aja. Bahkan kan sekolah SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi pun kita itu belajarnya kan lewat daring atau media sosial ya, teman-teman, secara online gitu kan. Karena kenapa kayak gitu? Karena agar kita tetap di rumah gitu. Bahkan yang kerja pun itu di rumah gitu, nggak ada yang pergi bekerja gitu. Mungkin ada kalau yang benar-benar penting, mungkin ada, tapi diusahain kalau nggak penting-penting banget tetap di rumah aja, teman-teman, karena agar kita bisa terhindar, teman-teman. Nah tips yang ketiga itu, teman-teman, kita harus social distancing. Gimana social distancing ini? Kita menghindari kerumunan atau kita jaga jarak gitu, teman-teman, minimal 1 meter gitu, teman-teman. Kenapa? Karena kalau deket-deket kan nanti virusnya juga nempel. Nggak tahu kita nih misalkan pegangan tangan sama siapa nih, teman-teman. Oh iya aku lupa, bersalaman juga, teman-teman. Jangan dulu bersalaman untuk sementara ini ya, teman-teman, karena kan kalau berpegangan dengan yang lain itu kita nggak tahu dia ada virusnya atau enggak, atau kita bahkan yang ada virusnya kita nggak tahu. Makanya kita harus berpikiran seperti ini, teman-teman. Kalau misalkan ya kita kan nggak tahu ya, kita itu ada virusnya nih, teman-teman. Kita berpikir kalau kita itu ada virus. Nah kita jangan mau untuk menyebabkan tersebarnya virus tersebut, teman-teman. Makanya itu kita harus menjaganya, teman-teman. Nah teman-teman, yang keempat itu kita harus banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi serta minum vitamin, teman-teman. Misalnya kalau makanan bergizi itu kayak 4 sehat 5 sempurna itu, teman-teman, itu kalian harus banyak mengkonsumsi itu, teman-teman. Ataupun vitamin seperti vitamin C maupun vitamin D, teman-teman, karena kan
kalau vitamin D itu buat menahan daya tahan tubuh kita itu teman-teman, kalau bisa nih, karena vitamin D itu susah banget buat dicari atau ditemukan teman-teman. Itu kita kalau setiap pagi jam 10 teman-teman yang bagus banget itu, kalau kita berjemur nih teman-teman, jadi matahari jam 10 itu menghasilkan vitamin D. Itu secara alami teman-teman bagus banget buat kalian, buat menahan daya tahan tubuh kita, agar daya tahan tubuh kita itu kuat teman-teman. Nah, selain mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi teman-teman, kita juga harus meminum jamu-jamuan yang dari rempah-rempahan teman-teman, kayak misalkan jahe, kunyit, atau serai dan lain-lain. Banyak banget teman-teman, karena rempah-rempah di Indonesia itu nggak hanya itu aja teman-teman, banyak banget. Kalau kalian mau nyari itu benar-benar banyak banget ya teman-teman. Makanya itu Belanda mau menjadi Indonesia teman-teman, karena emang banyak rempah-rempahan gitu teman-teman. Nah, kembali lagi, jadi menurut penelitian itu katanya si rempah-rempahan yang tadi aku sebutin itu dia bisa mengatasi virus corona tersebut teman-teman. Jadi kalau bisa kalian meminum rempah-rempahan itu teman-teman, karena bagus banget gitu teman-teman. Ya intinya itu seperti itu teman-teman. Nah, yang selanjutnya yang kelima teman-teman, kita juga harus bisa mengisolasi diri gitu teman-teman di rumah gitu, kayak tadi, kayak misalkan jaga kesehatan kita itu kayak misalkan berjemur, berolahraga gitu teman-teman, karena berolahraga juga kan kita bisa ngeluarin keringat gitu kan, karena virus ataupun bakteri yang ada di dalam tubuh kita ini teman-teman itu juga bisa dikeluarkan melalui keringat teman-teman. Makanya itu berolahraga juga bisa sehat itu karena itu teman-teman, karena kita juga harus mengeluarkan semua kotoran-kotoran yang ada pada dalam diri kita teman-teman. Itu sangat dianjurkan buat olahraga teman-teman, karena lebih bagus kalau mau olahraga itu ya tadi teman-teman sambil berjemur jam 10 pagi teman-teman, itu bagus banget. Kenapa sekitar jam segitu ya gitu, karena kalian juga bisa ngeluarin keringat, kalian juga bisa berjemur, double tuh dapetnya teman-teman. Itu benar-benar kita nggak perlu ngeluarin biaya atau apapun, itu gratis teman-teman, karena kita maunya tuh kita mau apa enggak, asalkan itu teman-teman. Kalau kita nggak mau, oke, itu kalau kita mau itu terjaga banget kesehatannya teman-teman, karena kan sekarang ini tuh lagi bener-bener sensitif gitu teman-teman. Kalau saya itu sensitif banget, jadi makanya kita juga harus hati-hati teman-teman. Jadi buat kalian ya teman-teman, jangan terlalu dipikirin teman-teman, tapi enjoy aja gitu ngelakuinnya. Terus jangan karena virus jangan teman-teman, karena kalian ngelakuin hal itu karena buat kesehatan kalian itu pokoknya teman-teman. Jadi dengan adanya virus ini kalian jangan dibawa kepikiran, jangan dibawa stres, itu malah kena teman-teman, nanti kalian sakit. Nah, si virus itu bakalan mudah untuk masuk ke dalam tubuh kalian teman-teman. Makanya udah kita enjoy aja gitu, kita anggap si virus itu nggak ada gitu. Makanya jadi kalau kita mau ngelakuin hal yang tips tadi tuh teman-teman, anggap aja itu buat kesehatan kita, emang bener sih buat kesehatan gitu, tapi anggap nggak ada virus itu teman-teman, biar kita juga nggak terlalu stres, nggak terlalu dipikirin gitu teman-teman. Atau nih ya teman-teman, kita juga harus bisa istirahat yang cukup teman-teman, kayak misalnya jam 8 atau jam 9 gitu kalian udah harus tidur teman-teman, maksimal sampai jam 10 lah gitu teman-teman, dan kalian bangun jam 3 gitu, itu lebih bagus teman-teman, karena istirahat kita juga cukup gitu teman-teman. Kalau kayak ini anak-anak yang sekolah atau yang kuliah pasti banyak banget tugas-tugas yang harus kita kerjakan gitu kan. Nah, kalau bisa kita mengerjakannya itu kalau mau itu pagi teman-teman, jangan malam. Kenapa malam? Karena itu bisa tubuh kita itu kan butuh istirahat yang cukup gitu teman-teman ya. Kalau mau itu pagi sekitar jam 3 teman-teman. Kalau misalkan ada kayak gimana nih deadline-nya ini jam 10 harus sudah dikumpulin. Nah, sebelum jam 10 kita harus sudah selesai teman-teman mengerjakannya. Makanya kalau guru ngasih tugasnya jam segini, ya berarti kalian harus kerjain, harus prepare gitu, harus kayak langsung dikerjain. Jangan nanti aja pas deadline-nya, itu malah mengganggu pikiran kalian gitu teman-teman. Makanya kalian harus bisa menjaganya, karena ini bumi ini tuh sekarang lagi sensitif teman-teman. Makanya kita harus bisa menjaga diri kita sendiri teman-teman.
Ya pokoknya walaupun nih teman-teman sekarang di bulan Ramadan ini teman-teman, kalian harus tetap semangat buat berpuasa dan jangan terlalu dipikirkan ya teman-teman. Kalian harus relax aja gitu, enjoy gitu, serasa virus ini nggak ada gitu teman-teman. Yaitu tips yang aku berikan untuk kalian semua, semoga bermanfaat ya teman-teman. Dan kita bisa sharing-sharing lagi teman-teman di lain waktu lagi ya teman-teman. Dan jangan lupa teman-teman ditulis di kolom komentar teman-teman, agar kita bisa sharing terus teman-teman. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan atau hal apapun, jangan lupa ditulis di kolom komentar di bawah ini teman-teman. Dan jangan lupa ya teman-teman untuk di subscribe, di like juga teman-teman, dan di share teman-teman ke media sosial kalian teman-teman, agar video ini bisa tersebar kemana-mana, karena semoga ini ya bermanfaat buat kita semua gitu teman-teman. Karena menurut aku ya dengan cara ini teman-teman gitu kan, karena kan banyak banget ya teman-teman anak-anak yang suka main YouTube. Nah kalau kalian lihat ini kan bisa gitu dipraktekkan gitu teman-teman. Apa kalian punya tips kalian sendiri, boleh teman-teman tulis di kolom komentar aja teman-teman di bawah sini ya gitu teman-teman. Jadi di next video lagi ya teman-teman. Bye bye.